Selamat bergabung. Saya Mugi. Kameranya di on-kan dulu. Nunggu yang lain kita ya. Masih ada yang mau admit. Kita tunggu. Baru 4 orang, 5 orang yang bergabung. Kameranya dihidupkan dulu. Tadi jam 7 lewat. Orang dan orang baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan menyamakan persepsi. Kita yel-yel terlebih dahulu. Kunci sukses belajar. Serius, rileks, fokus. Oke. Serius, rileks, fokus. Nah, ulang dulu, berarti ada yang terlambat tadi ya. Ya ulang. Remedi dulu, remedi. Yel-yel. Kunci sukses belajar. Serius, rileks, fokus. Baik, anak-anak Pak, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran kita materi buat medan listrik. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, agar lebih suaranya lebih jelas, tolong cek mikrofonnya masing-masing. Mikrofonnya tolong dimatikan ya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Lucy Triani, mikrofonnya tolong matikan. Lucy Triani, apakah dengar? Ya, oke ya. Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Masuk ke materi. Masih ada yang mau join? Sebentar ya, kita admit dulu. Kuat medan listrik. Sebelumnya gaya listrik. Sekarang kita masuk ke kuat medan listrik. Nah, di kuat medan listrik itu kita masuk pengertiannya dulu. Apa itu kuat medan listrik atau disimbolkan dengan E? Bahwa kuat medan listrik itu besarnya medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik atau pengertian yang lainnya, kuat medan listrik itu adalah gaya tiap satuan muatan listrik pada titik tersebut. Nah, jadi inilah dua pengertian dari kuat medan listrik. Mau besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik boleh, atau juga pengertiannya gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut juga boleh. Jadi di sini Pak kasih dua pengertian. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Masih ada yang mau gabung, masih kita terima, baru pengertian. Mikrofonnya Muhammad siapa? Muhammad Nur Wahid ya. Tolong matikan mikrofonnya, jangan ada yang bersuara biar lebih jelas ya. Kita lanjut rumus. Nah, jadi dari rumus
Tadi kita sudah, dari pengertian tadi sudah kita dapatkan bahwa kuat medan listrik itu gaya persatuan muatan. Gaya persatuan muatan. Jadi EF per Q. Kalau kita masuk ke rumus sebelumnya, yang namanya gaya itu, gaya listrik itu K kali Q, ya, kali Q1 atau Q kecil, kali Q2 atau Q besar, Pak buat sini Q besar, dibagi dengan R kuadrat per, nah muatan yang sebenarnya itu di sini Pak asumsikan misalnya Q besar ya. Sehingga ini kita coret, Q besarnya kita coret, maka dapatlah rumus kuat medan listrik itu K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Jadi Q-nya tidak lagi 2, Q-nya hanya 1. Yang satunya sudah kita coret, ya sudah kita coret. Di mana E ini konstanta, E itu konstanta. Masih ada Bella, Febriani, kamera mikrofonnya matikan. K itu konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah muatan listrik, ya, muatan listrik pasangannya, bukan benda yang akan kita hitung kuat medannya. Kemudian R, nah, R itu jarak dari benda ini ke titik yang akan kita hitung kuat medannya. Nah, ini R-nya ya, R-nya. Di sini kan akan muncul E. Nah, Q-nya itu di sini. Ini Q-nya. Nah, jadi Q, ini di sini muncul kuat medan listrik. E, jarak itu adalah R-nya. K itu ke konstanta. Inilah rumusnya untuk kuat medan listrik. Ketentuan arah. Jadi kuat medan listrik ini termasuk besaran juga besaran vektor ya. Termasuk juga besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai juga memiliki arah. Bagaimana ketentuan arahnya? Bagaimana ketentuan? Masih ada yang mau gabung? Yuk kita gabung biar makin rame. Bagaimana ketentuan arahnya? Ya. Untuk benda yang positif, partikel-partikel atau partikel-partikel yang berada di sekitar benda positif itu semuanya akan ditolak. Ya, akan ditolak. Sedangkan partikel-partikel yang berada di dekat dengan muatan negatif akan ditarik. Kalau pertemuan sebelumnya kita bicara masalah tarik-menarik atau tolak-menolak, pada kegiatan ini kita tidak bicara masalah tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang kita bicarakan itu hanya 2, ditarik atau ditolak. Kapan dia ditarik? Kapan dia ditarik? Kalau partikel itu didekatkan dengan muatan negatif. Nah, maka dia akan ditarik. Maka dia akan ditarik. Sebaliknya, kalau partikel itu didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka dia akan ditolak. Nah, ini maknanya dari 2 gambar ini. Jadi ditarik atau ditolak. Kapan dia ditarik? Mendekati benda bermuatan negatif. Kapan dia ditolak? Kalau dia mendekati benda positif. Nah, itu konsep kuat arahnya ya. Arahnya. Jadi konsep arahnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Jadi partikel itu memungkinkan didekatkan dengan lebih dari satu benda. Contoh misalnya ini partikel C, ya, partikel C, ternyata didekatkan dengan 2 benda, benda A dan benda B. Apa yang terjadi? Di sini akan muncul resultan. Nanti akan kita cari berapakah nilai EA-nya. EA-nya ya, EA-nya. Jadi EA-nya. Kita akan hitung EA-nya. K QA dibagi dengan RA kuadrat.
Di mana RA kuadrat itu jarak dari benda A ini sampai ke titik C. Ini RA. Setelah itu, titik C ini, partikel C ini juga dipengaruhi oleh benda B. Maka akan ada nilai EB nanti. EB-nya adalah K QB per RB kuadrat. Mana RB-nya? Jarak dari benda B ini ke titik atau ke partikel yang akan kita hitung E-nya. Ini adalah RB. Setelah dapat, masing-masing ini dapat, nilai EA-nya dapat, nilai EB-nya dapat, kita akan mencari resultannya. Resultan pada titik C. Nah, resultan itu bisa nambah, bisa juga kurang. Kapan dia nambah, kapan dia ngurang? Analisis arah. Ya, jadi kita analisis arah. Oke, kita analisis arah. Benda C. Akibat benda A ini benda C, partikel C. A ini positif. Berarti partikel C ini oleh A itu ditolak. Nah, ini ditolak nih, menjauhi. Menjauhi benda A. Jadi arahnya ke kanan. Inilah adalah EA, arahnya ke kanan. Oke. A kita abaikan, sekarang kita masuk ke B. Akibat B ini partikel C juga ditolak. Ini kan benda positif. Ya, benda positif ditolak juga. Berarti arah EB juga ke kanan. Ini arah EB. Sehingga untuk menghitung resultan titik C itu berarti karena dia dua arah ke kanan, maka tinggal jumlahkan saja EA ditambah dengan EB. Selesai. Nah, inilah nilai dari resultannya. Satuannya nanti Newton per kolom ya. Satuan internasionalnya Newton per kolom. Itu contoh yang nomor 1. Sekarang kita coba contoh. Izin nanya, Pak. Hah? Izin nanya, Pak. Boleh. Ini si Ahmad tidak bisa masuk, Pak. Di laptopnya tuh meetingnya harus pakai password, Pak. Oh, sudahlah yang tidak bisa masuk. Meeting. Yang tidak bisa masuk nanti Pak kasih kesempatan untuk nonton di YT ya. Di YouTube saja, nonton di YouTube. Iya. Karena Pak mau copy kodenya itu susah ya. Cuma linknya itu yang cepat Pak ngopinya, ya. Oke? Iya, Pak. Ya, Ya, sampaikan nanti Pak. nonton di YouTube saja ya yang tidak bisa masuk. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ini contoh yang kedua. Sama, ada dua benda bermuatan positif, tapi partikelnya itu berada di antara dua benda ini. Nanti kita hitung juga. Ini anggaplah benda A, ini benda B, ini partikel C ya. Kita hitung sama. Kita hitung nanti EA-nya berapa, K QA dibagi RA kuadrat. Tapi hati-hati ya, RA-nya tidak sepanjangan contoh 1. Dia pendek ini kan, ini RA-nya. Nah, kita hitung juga berapa nanti EB-nya. K QB kali RB kuadrat. Hati-hati, B-nya juga bukan ke kanan, arah B-nya, RB-nya, tapi dia ke kiri karena partikel yang akan kita hitung kuat medannya itu berada di kiri. Setelah dapat, kita kan mau cari resultan pada titik C itu. Hati-hati, resultan bisa nambah dan bisa ngurang. Sekarang kita analisa. A ini positif, berarti partikel C ini akan ditolak, akan terdorong ke kanan. Ini adalah EA. Akibat A itu ya. Sekarang akibat B. Akibat B ini B di kanan positif, partikelnya di kiri. Juga ditolak. Nah, ditolak di sini dia ditolaknya ke kiri karena dia berada di kiri kan. Ini B. Apa yang terjadi kalau arahnya dua arah yang berlawanan seperti ini? Bukan ditambah, tetapi dikurang. Yang ke kanan dikurang yang ke kiri. Maka rumusnya jadi EA dikurang dengan EB. Tidak lagi nambah. Ini rumusnya dikurang. Newton per kolom. Oke. Sekarang kita lanjutkan.
Bagaimana kalau posisinya tidak segaris? Resultan yang tidak segaris. Nah, membentuk segitiga. Ada dua benda. Benda A bermuatan negatif. Di kanannya ada benda B bermuatan positif. Di atas ini ada partikel C. Mau dihitung berapakah kuat medan listrik resultannya pada titik C. Kalau nilainya sama ya, kita hitung nilainya. Kita hitung nilainya dulu. Nilainya itu akan ada di C ini akan ada dua nilai kuat medan. Yang pertama kuat medan A, K, QA per RA kuadrat. QA itu yang ini ya. Ini QA-nya berapa kolom ini? Berapa kolom? RA-nya mana? RA-nya dari benda A ini sampai ke titik C. Ini namanya RA. Lakukan cara yang sama. Kita hitung nilai EB-nya. K QB kali RB kuadrat. Mana QB? Ya muatan di B nih, QB. Yang satuannya nanti kolom, SI-nya. Kalau non SI-nya mungkin mikrokolom ya. Dah, mana RB-nya? Jarak dari benda B ini sampai ke titik C. Ini adalah RB. Setelah dapat, apa rumus resultannya? Resultan pada titik C itu, karena dia tidak segaris, maka tidak bisa seperti tadi, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Dia akan ada theta. Ya, akan ada theta. Nah, kita analisa dulu. Coba analisa dulu, kita analisa dulu. Ini muatan negatif. Berarti partikel C itu ditarik. Nah, partikel C itu ditarik. Mendekati benda A karena dia negatif kan. Ini adalah EA. Akibat benda B positif. Maka partikel C ini adalah ditolak. Maka ditolak seperti ya. Nah, ini adalah arah dari EB. Apa yang terjadi kalau kita buat tarik garis bantu ke sini, tarik garis bantu ke sini seperti vektor ya. Oh, ternyata resultannya akan membentuk garis tersendiri yang nilai dua buah kuat medan ini, nilai sudutnya itu sebesar theta. Apa yang terjadi? Rumus ini tidak bisa tambah kurang. Tapi kita ingat waktu kelas 10 ada rumus kosinus. Jadi kita pakai aturan kosinus. Akarnya ini ya. EA dikuadratkan, hasil dari EB ini dikuadratkan, ditambah 2 kali EA dikali dengan EB cos theta. Nah, inilah rumus resultannya kalau tidak segaris. Ya. Kalau tidak segaris tidak bisa nambah kurang, tapi dia pakai aturan kosinus. Kita ke contoh soal. Ya, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah muatan. Muatan 1 positif, nilainya 3 mikrokolom. Kemudian muatan 2, tandanya negatif, 2 mikrokolom ya. Ada titik A berada di antara kedua partikel itu dengan jaraknya 3 cm dan 2 cm. Karena ini variabelnya 1 dan 2, maka kita ganti saja ini adalah R1, yang ini adalah R2. Kuat medan listrik di titik A. Nah, ini berapakah resultannya? Resultan pada titik A ini yang ditanya. Kita cari dulu E1.
E1 itu K Q1 per R1 kuadrat. K ketetapan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 3 mikrokolom dijadikan, karena ini Newton per meter, ini satuan sistem internasional, maka ini harus jadi kolom, berarti ini 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, dibagi jaraknya 3 cm, dijadikan meter, berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya, dikuadratkan. Nah, kita proses. Angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. Angkanya ada 9 dikali 3 dibagi 3. Pangkatnya ada 10 pangkat 9. Ini pangkat min 6. Min 2 kuadrat. Min 2 kali 2 min 4 naik jadi positif 4. Ini kita coret berarti hasilnya 9. 9 dikurang 6, 3. 3 tambah 4, 7. Berarti 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini adalah E1. Kita cari sekarang E2-nya. K Q2 per R2 kuadrat. K-nya tetapan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya, awas, tanda minus tidak usah dimasukkan dalam perhitungan. Tanda minus ini hanya untuk menentukan arah kuat medan listriknya nanti ya. Masukkan saja nilainya saja. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 2 cm. 2 cm jadi meter. 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oh, sorry nak ya. Maaf ya, ini tadi ini ada kesalahan ya. Oke, kita hapus dulu. Ini Pak lupa. Nah, ini sering sekali ini. Mudah-mudahan kesalahan ini jadikan pelajaran kamu juga. Ya, pelajaran kamu juga untuk tidak terulangi lagi. Ini tetap 3. Nah, ini kuadratkan juga. Sorry ya. Ini kuadratkan juga. 3 kuadrat itu 9. Nah, ini yang dicoret berarti 9-nya yang dicoret. Hasil ini adalah 3. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pengalaman juga. Maka yang ini jadinya berarti 9 kali 2 dibagi dengan 2 kuadrat berarti 4. Pangkatnya tadi, lihat nih angka-angkanya sama dengan yang tadi, berarti pasti pangkat 7 juga. Ya. Ini coret, 2 dengan 4 ini di bawah tinggal 2, 9 bagi 2 ini adalah 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, dapatlah masing-masing nilai kuat medannya. Sekarang tinggal kita ngitung resultannya. Resultan pada titik A. Karena dia segaris, kalau tidak nambah, ngurang ya. Kalau tidak nambah, ngurang. Sekarang kita analisa. Positif. Benda satu positif. Berarti partikel A ini akan ditolak. Ditolak kemana? Arahnya ke kanan. Ya, arahnya ke kanan. Nah, itu. Benda satu di kiri, nolak. Benda A di kanan ya, bergerak ke kanan. Sekarang kita pindah ke benda 2. Benda 2 negatif. Negatif itu arahnya ditarik. Berarti partikel A ini akan ditarik juga ke kanan. Nah, terlihat 2 arah kuat medan yang searah sama-sama ke kanan. Berarti resultannya kita tambahkan saja EA ditambah dengan EB. EA-nya 3 kali 10 pangkat 7. EB-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat 7. Pangkatnya sudah sama. Tinggal jumlahkan saja koefisiennya. 3 ditambah 4,5 itu adalah 7,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Selesai. Itulah resultannya. Oke. Pak tanya dulu. Silakan, boleh siapapun mau berkomentar. Kalau ada komentar. Rio Naldi. Mana Yo?
Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, lanjut kalau tidak. Sekarang Pak satu lagi. Nah, yang tidak ada kamera nih kita buktikan. Ipo Trisia. Oh, ada Ipo ya. Tidak, Pak. Tidak ya, Pak pikir Ipo tadi udah kameranya dia ini kan masak-masak di belakang. Tidak ya. Alhamdulillah Ipo. Terima kasih. Ada ya, Muhammad Nur Wahid, sudah, Rio. Kita yang kameranya mati dulu, kita tes ya. Tasya Yolandari. Oh, ada. Apa komentarnya, Syah? Tidak, ya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Terima kasih. Nanti bisa ditonton lagi, ulang-ulangi lagi. Sekarang kita langsung masuk ke soal latihan. Nah, ini Pak jelaskan sedikit soal latihan ini sebelum kamu latihan ya. Dua partikel masing-masing bermuatan 2 mikrokolom. Nah, jadi ada QA, ini 2 mikrokolom. Ada QB-nya 4 mikrokolom. Diletakkan terpisah sejauh 6 cm. Nah, ini sejauh 6 cm. Nilai K-nya dikasih tahu, walaupun tidak tahu harus tahu. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah antara QA dengan, jadi nanti kita buat, oh ini ada benda A. Ya, ini benda positif. Kemudian ada benda B, muatannya juga positif. Ini terpisah jaraknya 6 cm. Dia berada di tengah-tengah. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah. Anggaplah di tengah-tengah itu titik P lah. Ini bagi 2. Ini bagi 2, tengah-tengahnya anggaplah titik P. Nah, hitunglah nanti EA-nya berapa. K kali QA per RA kuadrat. Ini QA-nya sudah ada. Hati-hati ya. Karena Newton per kolom, ini harus dalam kolom. Nah, RA-nya, nah ini RA-nya. Nah, ini ada keterangan tengah-tengah, di tengah-tengah. Ya, kalau di tengah-tengah itu artinya bagi 2. Bagi 2. Jarak totalnya ini bagi 2. Kita cari nanti EB, berapa EB-nya, rumus K, QB, RB kuadrat, QB-nya ya, RB-nya yang ini. RB-nya itu ya, QB-nya sudah ada. Oke. Terakhir, analisa akibat A ini kemana arah EA-nya? Apakah ke kanan EA-nya atau ke kiri? Nanti analisa sendiri ya, pada tahu. Nanti lihat. Tuh. Akibat B ini juga sama. Apakah dia ke kanan ataukah dia ke kiri? Analisa mana yang benar nanti EB-nya. Nah, tahulah dari situ nanti EA itu apakah nanti dia ERA, ERP, apakah EA tambah EB, apakah nanti EA kurang EB, atau sebaliknya EB dikurang dengan EA ya. Yang jelas kanan dikurang kiri. Itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. 2 muatan listrik masing-masing muatannya 30 mikrokolom. 30 mikrokolom nanti jadikan kolom dulu. Diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki. Nah ini. Pada titik B ini ada muatan positif. Ada titik C ini ada muatan positif. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, maka resultan kuat medan listrik di titik A. Di titik A ini. Berapakah resultan titik A? Nah, ya. Jadi hitung juga nilai EB-nya berapa? K QB per RB kuadrat. Ini RB-nya. RB-nya jadikan meter. Kemudian hitung EC-nya. K kali QC per RC kuadrat. Q-nya sama, ini Q-nya. Ini adalah QB, itu sama dengan QC ya. Sama dengan ini. Ini RC-nya. Ini RC-nya. Ya, dapat RC-nya jadikan meter juga. Jadikan meter. Sekarang kita analisa. Analisa
kemana? Yang jelas ini tidak akan selurusan ya. Tidak akan selurusan. Ini kan ini nanti ditarik, didorong. Ya, ini juga didorong. Nah, ini ada sudut nih. Ada sudut. Inilah, maka rumusnya nanti adalah R resultan pada titik A itu akar panjang ya. EB kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2 EB kali EC cos theta. Ini sudutnya. Pak kasih konsep. Ya, konsep sudut itu ya. Kalau sudut ada kalimat ada tanda huruf L seperti ini namanya siku-siku. Itu nilainya adalah 90 derajat. Nah, kalau ada tanda siku-siku ini itu ciri dari 90 derajat. Ingat, sudut yang berbelakangan itu nilainya sama. Ya, sudut yang ini misalnya alfa, di sini sudutnya beta. Nah, sudut alfa itu sama dengan sudut beta itu, sama nilainya. Sudut yang berbelakangan nilainya sama. Tanda siku-siku itu menunjukkan 90 derajat. Ya, nanti hafalkan saja kosinus, grafik kosinus. Nah, grafik kosinus dari 1 ya. Nah, nanti berapa cos titik-titiknya itu, berapa nilainya. Itu saja penjelasan dari Pak. Pedoman penilaian absen di Zoom. Kalau yang sedang ikut, nanti tinggal isi list saja ya. Yang tidak ikut boleh nonton di YouTube. Buat ringkasan dan jawab 2 soal latihan dan kirim ke GC paling lambat jam 23.59 WIB hari ini. Nilai 40, usahakan 2 soal tadi benar, juga nilai 40. Maka kalau 3 target ini Anda lakukan, maka nilai pembelajaran pada hari ini akan mendapatkan nilai 100. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga mendapatkan pengetahuan untuk mampu bersaing dengan siswa lainnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya untuk kegiatan kita. Sekarang kita lakukan penutupan dulu. Kameranya hidupkan dan mikrofonnya hidupkan. Kita yel-yel harus semangat. Pak tidak mau nih, apalagi ini suasana 17 Agustus ya, kemerdekaan, jadi semangat. Harus kuat-kuat. Njerit-njerit, tidak apa-apa. Pak yang tanggung jawab. Ya, yang repan itu kalau perlu njerit sampai ke rumah Pak Azhar. Ya. Repan? Kalau tidak njeritnya tidak sampai rumah Pak Azhar, Pak ulangi lagi ya, remedial. Ya? Oke. Siap? Ya. Siap. Kunci sukses belajar. Serius. Fokus. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak Pak yang sudah aktif mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Pak doakan ya, Anda tetap semangat dan bisa sukses meraih apa yang Anda cita-citakan nantinya. Amin. Amin. Pak akhiri. Kalau ada kata salah ya Pak mohon maaf. Kepada Allah Pak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.